Halo sahabat Selka, kita masuk lagi ke tips-tips Selka yang memang lumayan banyak juga ditanyakan oleh customer Selka. Nah, di sini tips kali ini kita akan mau infoin mengenai apa sih itu AC low watt, standar dan inverter, karena banyak customer yang walaupun sudah sering pakai AC itu masih bingung apa sih perbedaan antara tiga kategori ini. Nah, sebelum lebih detail dan lebih dalam mengenai tiga kategori tersebut dari AC, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen, dan nyalain lonceng buat dapat notifikasi video-video update terbaru dari Selka. Halo sahabat Selka, kita ada kabar baik banget nih, karena banyak banget yang request dan juga banyak banget yang nanyain udah lama, dari bulan-bulan lalu, malah tahun-tahun lalu. Jadi kita sekarang udah launching untuk Selka Clean. Jadi kalian kalau yang mau cuci AC itu bisa langsung ke website kita untuk belanja untuk cuci AC-nya dari yang setengah sampai 2,5 PK, khusus untuk AC split aja saat ini. Nah, kalian tuh udah bisa langsung belanja di website kita. Jadi kalian nanti akan search aja di website kita untuk ketik cuci AC. Nanti ada keluar pilihan untuk setengah 1 PK, 1,5 sampai 2,5 PK. Jadi kalian bisa pilih dan kuantitinya sesuai dengan yang kalian mau cuci di rumah, seberapa banyak AC yang ada kalian. Nah, yang pertama adalah tipe yang paling umum, AC standar. Standar itu ya, kalau kalian bisa cari tahu itu rata-rata memang ya minim dari dia punya fitur-fitur gitu kan. Jadi tidak terlalu banyak main di fitur juga. Terus untuk wattnya itu stabil. Jadi misalkan untuk setengah PK misalkan di rata-rata wattnya 380, jadi akan sistemnya stabil aja di 380 gitu. Dan juga tidak terlalu banyak komponen fitur-fitur yang bisa digunakan, tapi juga sudah yang standar bisa digunakan untuk AC, seperti misalkan sudah bisa swing atas bawah. Lalu juga kadang sekarang yang update terbaru dimana displaynya itu punya LED. Nah, biasanya kan dulu LED itu masuk ke kategori premium. Nah, ini di standar aja juga sudah ada. Nah, lalu juga untuk AC standar ini, dia itu juga gampang banget dicari di mana-mana, karena memang paling banyak semua orang pasti menggunakan AC standar. Nah, jika kalian yang misalkan punya ruangan terbuka atau misalkan ruangan yang tidak terlalu tertutup dan juga sering buka tutup pintu ya, nah itu cocok banget untuk AC standar ini, karena memang dari segi dinginnya juga udah dapet. Jadi wattnya pun tidak boros karena tidak naik turun untuk mencari suhu yang didapat. Jadi kalau kayak pakai ruangan tamu itu wajib banget pakai standar ya kan. Terus juga untuk kamar anak yang memang anaknya suka dingin atau kalian pun juga suka dingin, itu cocok banget pakai standar gitu ya. Terus AC standarnya sendiri ini juga dari segi harga pasti paling murah dibanding dengan tipe yang lain seperti low watt atau inverter. Karena kan memang ya pertama tadi saya info udah minim dari teknologinya, fitur-fiturnya standar banget ya. Yang penting nyala AC dingin gitu, dan wattnya juga terkontrol, tidak naik turun gitu. Nah, yang low watt ini itu dimana namanya juga sudah low watt, pasti wattnya itu rendah di bawah standar ya. Nah, otomatis kalau wattnya sudah rendah di bawah standar, pastinya itu dia harganya tidak murah, pasti lebih mahal dari standar. Karena memang kalau AC itu namanya elektronik kan, konsen semua orang itu adalah di wattnya. Pasti nyarinya juga kalau di rumah cuma punya 900 watt, ya saya harus cari AC yang setengah PK di bawah 400 atau 350 watt supaya saya tetap bisa mengoperasikan AC di rumah. Elektronik lain pun juga bisa digunakan gitu ya. Nah, AC low watt ini jadi pastinya wattnya rendah, tidak akan bisa sedingin seperti AC standar ya gitu. Jadi kalau misalkan kalian merasa juga adem-adem ayem aja, maksudnya ya cukup dingin, nggak suka yang dingin banget ya kan. Nah, itu cocok banget pakai si AC low watt ini gitu loh. Jadi kalian juga listriknya nggak bakal bayar mahal ya kan. Jadi
dinginnya pun juga nggak bisa sedingin standar. Jadi jangan kalian harap karena wattnya rendah pasti dinginnya seperti AC standar ya, pastinya beda karena watt itu tetap mempengaruhi tingkat dinginnya juga. Nah, daya listrik yang rendah seringnya juga mempengaruhi lamanya waktu yang diperlukan untuk menyejukkan ruangan pastinya. Jadi kalau standar biasanya untuk dari kalian nyala sampai dingin banget itu kan bisa sekitar 15 sampai 20 menit gitu ya. Nah, kalau Silhouette ini lebih lama, bisa sampai 25-30 menit. Jadi kalian harus sabar kalau misalkan pakai AC Silhouette ini dinginnya lebih lama. Nah, yang terakhir adalah inverter. Inverter di sini itu masih banyak yang kurang paham cara kerjanya. Pastinya inverter, kenapa orang juga banyak nanya kok mahal banget sih? Betul mahal. Kenapa? Karena dari segi listriknya itu akan menyesuaikan sesuai pemakaian kalian asal digunakan dengan benar. Nah, jadi kalau kalian yang pengennya pendinginannya lebih cepat daripada standar, ini salah satu kebutuhannya harus pakai si inverter ya. Teknologi inverter membuat AC hemat karena cara kerja unik kompresor yang ada di dalamnya. Cara kerjanya seperti apa sih? Nah, cara kerjanya itu makanya di sini diperuntukkan untuk yang menggunakan AC inverter itu tidak boleh ruangan terbuka seperti ruangan kantor yang buka tutupnya terlalu sering, tidak pernah tutup pintu, ruang resepsionis gitu kan, atau ruang tamu ya kan, lobby dan segala macam itu tidak cocok pakai inverter karena kalian sudah bayar mahal, misalkan harga inverter setengah PK aja udah 4 juta ya kan. Cara listriknya itu, jadi kalau kalian suhunya jika sudah mencapai, misalkan kalian pilihlah anggap diatur suhu 24 derajat. Nah, nanti dia bekerja sampai sudah menyentuh suhu ruangan 24 derajat, dia kompresornya akan berhenti. Nah, makanya si inverter ini untuk wattnya itu tidak standar, cuma misalkan 380 watt. Nah, kalau inverter ini tuh dia punya range, misalkan dari 210 sampai di 500 gitu kan. Nah, itulah cara kerja inverter. Jika sudah mencapai di suhunya, dia akan turun ke palingnya rendah di 200 watt gitu. Kalau misalkan dia lagi bekerja, itu bisa juga menyentuh di 500, tapi bukan berarti pasti selalu menyentuh di 500 ya. Tidak, jadi tergantung nanti ruangannya apakah memang terlalu panas banget jadi dia akan bisa paling tinggi, atau bisa ruangannya sejuk-sejuk aja pas nyalain AC ya dia akan nggak akan yang paling tinggi gitu loh untuk si kerja si wattnya. Nah, kalian udah ngerti kan perbedaan dari AC standar, low watt, dan inverter. Jadi kalian itu tinggal pilih aja, kalau kalian lagi nyari AC tinggal pilih ruangan kamar saya mau pakainya pakai standar, bisa pakai inverter juga. Oh, kalau misalkan saya nih ruangan kamarnya terlalu kecil gitu, misalkan nggak mau pakai yang standar, terus saya juga nggak gitu suka dingin, boleh banget pakai low watt. Terus saya juga wattnya di rumah kurang, boleh banget pakai low watt. Nah, terus kalau kalian ada budget lebih, ruangan tertutup, boleh banget pakai inverter karena pastinya akan hemat listrik gitu. Jadi kalian tinggal pilih tuh mau brand apa, PK berapa sesuai dengan kalian punya kapasitas. Nah, kalau kalian misalkan nggak tahu nih ruangan saya ini mau pakai berapa PK, nah kalian bisa buka aja langsung di website kita www.silka.id. Itu tinggal kalian buka yang aplikasi fitur PK kalkulator. Jadi kalian bisa cek itu semua ruangan kalian mau hadap mana, mau berapa tinggi plafonnya, itu bisa dihitung kalian butuh berapa PK untuk ruangan kalian. Nah, sudah di akhir video, jangan lupa pada like, subscribe, dan komen. Juga nyalain lonceng buat dapat notifikasi video kita selanjutnya. Jangan lupa pada komen ya, kita mau kasih tips apa sih yang kalian butuhin untuk milih AC. Kita ketemu lagi, see you, bye-bye.